Kalau mesin kalau kita kasih kamera kemudian kasih menghadap ke pohon, dia tidak tahu bahwa itu adalah pohon. Tapi begitu mesin itu kita latih dengan apa? Saya kasih 100.000 gambar pohon ke mesin itu, kemudian mesin itu saya latih. Maka begitu kamera diarahkan kepada pohon, dia akan mengetahui bahwa itu adalah pohon. Nah, begitu cara kerja eh, mesin meniru kemampuan manusia. Itu contoh paling sederhananya. Diimplementasi di dunia nyata, kalian ini kan Gen Z ya, yang sosial media itu menjadi sesuatu yang sangat dekat dengan kalian ya. Mau makan, kalau dulu orang mau makan itu berdoa dulu sebelum makan, kalau sekarang kan berfoto dulu sebelum makan ya. Jadi eh, kita foto di Instagram, kita taruh di Facebook, kita kirim di WA, itu kan semua punyanya Meta ya, punyanya Mark Zuckerberg, punyanya Facebook. Nah, semua foto kita dan semua foto member dari Facebook, Instagram, WA itu di training oleh Meta, di training oleh perusahaannya Mark Zuckerberg. Untuk apa? Untuk merecognize, mengenali semua muka kalian. Jadi kalau kalian yang suka main Facebook, main Instagram, main WA, jangan jadi penjahat. Kenapa? Gampang dideteksi. Begitu mukamu masuk CCTV, langsung ketahuan siapa itu. Kenapa? Meta menjual produk face recognition-nya ke berbagai negara. Ya, jadi jangan berpikir kalian pakai Facebook, kalian pakai Instagram, kalian pakai WA itu, kalian berpikir ini kan gratis semua. Iya gratis, tapi datamu diambil semua sama mereka dan digunakan dan dijual ya ke berbagai negara. Sama juga dengan kalian punya Google Gmail ya, kalian pakai Google Classroom, kalian pakai Google Drive, itu kan semua datamu disimpan sama mereka. Ya, kalian mendaftar di e-commerce kayak di Lazada, kayak di Shopee, kalian daftar, itu dia tahu apa yang kalian suka beli. Setelah dia tahu, dia kirimkan iklan kepada Anda. Anda hobi beli sepatu misalnya. Nggak lama akan ada iklan sepatu muncul di email Anda, di WA Anda, atau di mana saja. Ya, itu semua bagian dari pekerjaan AI ya dalam mendata. Nah, uh, ini materi kita sebentar. Jadi dalam belajar dan dalam meneliti ya untuk kalian yang semester 6 nanti ada triknya bagaimana bikin skripsi hanya dengan satu prompt. Ya, kalian tertarik nggak bikin skripsi satu perintah saja? Jadi skripsi. Ya, yang kalian cuma butuhkan satu saja kuncinya. Kalian cuma menyediakan riset question atau pertanyaan penelitian, setelah itu jadi skripsi hanya dengan satu perintah. Oke, next kita masuk ke disclaimer dulu ya. Ya, jadi tools banyak kali ya, sudah ribuan, jutaan, tapi sumbernya sebenarnya sedikit. Jadi sumbernya itu yang kita sebut sebagai large language model ya. Atau ada juga yang bilang foundation model. Yang bikin large language model itu hanya perusahaan ya sekelas Facebook ya atau Meta, sekelas Google ya, sekelas Amazon yang bisa bikin itu, dan sekarang Cina juga sudah mulai merambah dengan DeepSeek, dengan Queen-nya, ada namanya Kimi ya. Nah, kenapa Cina masuk? Nah, Cina masuk ini bikin banyak perusahaan high-tech di Amerika itu hancur sahamnya ya, turun drastis. Kenapa hancur? Cina bisa membangun AI yang biayanya jauh lebih murah. Ya. Jadi saya berlangganan ChatGPT, setiap bulan saya bayar 330.000 per bulan ya untuk ChatGPT yang plus. Kalau yang pro-nya itu 3,3 juta per bulan. Ya, yang pro-nya. Nah, DeepSeek itu direncanakan akan dijual hanya dengan $0,5 per bulan. Ya, hanya dengan $0,5 per bulan dengan performance yang hampir sama. Cuma belum sama ya, masih banyak yang perlu dibenahi juga oleh DeepSeek, tapi secara kekuatan itu performanya mirip sama performa ChatGPT. Nah, cuma dia lebih murah.
Nah, ini yang bikin takut semua perusahaan-perusahaan di Amerika. Ya, karena Cina itu sebenarnya sudah di-ban produk Nvidia, otak dari mesin komputer yang mentraining AI, itu dilarang dijual di Cina. Ya, dari Amerika ya, perusahaan, walaupun yang punya perusahaan juga keturunan Cina sih, Jensen Huang itu keturunan Cina, tapi dia dilarang menjual Nvidia ya, itu GPU Graphical Processing Unit ke Cina. Tapi Cina melalui membeli pasar dari negara lain. Tapi yang dia beli juga itu GPU yang levelnya masih di bawah dari yang digunakan oleh ChatGPT sehingga dia biaya produksinya lebih murah. Ya, jadi saya kembali ke sini, tools AI sangat banyak. Saya yakin di kalian itu sudah nanti kita coba ya. Jadi saya sharing materinya supaya kita bisa copy paste prompt-nya ya. Saya ajarin nanti kita membuat prompt sehingga apapun yang kita inginkan kita bisa lakukan. Jadi ya ini karena ada subscriber, jadi kadang-kadang kita ada yang pas lagi pakai sudah habis full memori penggunaannya ya. Nah itu bisa gunakan akun lain. Jadi kalau punya akun Gmail atau akun apa, kalau bisa dua atau tiga lah ya, supaya kita bisa pakai yang lain-lainnya. Next, ya saya cerita lagi sedikit kembali ke artificial intelligence-nya ya. Ya, tadi saya sudah katakan dia bagaimana komputer itu berpikir dan bertindak seperti manusia. Jadi kalian pernah lihat pernah ya minimal lihat di YouTube lah, atau ada yang pernah pakai Google Assistant ya, yang kita bertanya sama dia, dia langsung berbicara ya. Nah itu adalah produk AI ya. Kalian pakai Google Map, dicarikan jalan yang tersingkat, AI. Nah, AI ini sangat-sangat unik ya. Jadi dia itu sesuatu yang bisa membantu kita menyelesaikan pekerjaan. Tadi saya sudah bilang. Jadi nanti di bagian akhir ini bagaimana bisa membuat skripsi hanya atau membuat karya ilmiah hanya dengan satu prompt saja. Tapi jangan membayangkan prompt itu cuma satu dua baris ya. Promptnya kayak itu bisa satu halaman ya. Jadi prompt itu panjang ya. Oke. Jadi yang sering kita pakai ChatGPT ini namanya chatbot. Jadi sebenarnya fasilitas atau fitur dari AI itu banyak sekali. Ya. Nah ini kita baru baru banyak menggali chatbot ya. Tapi ada juga sebentar beberapa tools yang lain selain chatbot. Jadi yang top itu ya ChatGPT ya. Nah, masih sekarang masih memimpin. Ada Bing juga, ini sama, sumbernya ChatGPT sama Bing ini foundation modelnya sama. Kalau Gemini ini dari Google yang buat ya, jadi foundation modelnya itu punyanya Google. Nah, DeepSeek ini yang Cina punya ya, yang baru-baru ini bikin gempar Amerika. Dan dia fiturnya itu salah satu yang menarik, dia bisa diinstal di local host, di local server. Ya. Asal kita punya superkomputer, kalau komputer biasa juga bisa, tapi fiturnya apa tidak terlalu bagus ya. Nah, kalau punya superkomputer kita bisa install DeepSeek itu di lokal server kita. Jadi tanpa ada internet kita terhubung ke jaringan kita bisa manfaatkan DeepSeek ya. Tapi dengan catatan untuk pemanfaatan optimal kita harus punya superkomputer ya. Superkomputer itu kalau kalian beli atau labnya mau beli ya, yang paling murah itu 500 juta satu. Saya kemarin bikin proposal 7 miliar, 7,8 miliar satu superkomputer ya. Tapi enggak tahu dengan dipenuhi atau tidak. Bikin saja ya namanya. Cuma ya sekedar tahu saja harganya ya. Jadi kalau punya superkomputer, di Indonesia perguruan tinggi yang punya superkomputer masih terhitung jari. Ya, yang punya superkomputer itu masih terhitung jari. Pasti paling kampus yang dominan paling ITB, UI ya. Enggak semua perguruan tinggi bisa memiliki superkomputer. Oke, ini chatbot salah satu yang paling dominan di sini nanti adalah ChatGPT. Nah, yang terpenting dari ChatGPT apa? Promptingnya. Apa yang next, oh lupa ikutin.
Next. Ya, nih prompting ya. Apa yang kita tulis di tulisan ini ya, dikirim pesan ke ChatGPT. Itu yang terpenting. Ya. Oke, next. Ini kalau ChatGPT Plus ya. Jadi ada namanya picture, ada namanya canvas ya. Hasil dari ChatGPT-nya bisa diedit. Kita pakai ChatGPT nanti hasilnya itu kan biasanya tidak bisa diedit lagi. Tapi kalau kita pakai mode canvas, itu hasilnya kita bisa edit. Kita bisa persingkat, kita summary, kita perluas, kita tambahkan referensi dan sebagainya. Itu kita bisa gunakan Canva. Kalau DAL ini untuk membuat gambar, ya, membuat gambar di ChatGPT. Oke, next. Next. Ya, jadi kemampuan ChatGPT itu apa? Yang pertama namanya language generation. Apa language generation? Dia bisa menghasilkan jawaban atau bisa menghasilkan sesuatu yang tidak sama dengan sumbernya. Uh, ya, jadi mungkin datasetnya atau database yang tersedia itu menjelaskan AI dengan cara misalnya dengan tiga baris saja, misalnya sumbernya ya. Si ChatGPT ya itu bisa menjelaskan menjadi 5 baris, 7 baris, ya, di mana dia create sendiri. Itu namanya generate sendiri, dia menghasilkan sendiri. Jadi walaupun dari dataset yang dia hasilkan itu cuma sedikit informasi dapat, dia bisa perluas informasi itu. Itu namanya generation, ya, language generation. Kemudian question answering, apapun yang kita tanya pasti dia bisa jawab, ya. Tapi belum pasti benar semua ya. Jadi ada 2 kelemahan utama dari ChatGPT dan sejenis chatbot ya. Yang pertama namanya bias, yang kedua namanya halusinasi. Ya. Bias itu apa? Bias itu ada informasi yang salah, itu tersimpan dalam dataset, kemudian pada saat kita tanyakan informasi itu muncul. Ya, jadi jangan percaya 100% ya, ChatGPT jangan percaya 100%. Yang kedua, halusinasi, ini paling sering kalau kita mau buat referensi paper. Ya, kita minta dia buat referensi. Dia kasih kita referensi yang formatnya memang kayak referensi ya, ada judul, pengarang, apa semua dan sebagainya, ada halaman, bahkan nama jurnalnya ada. Tapi begitu dicek di internet itu tidak ada itu referensi. Ya. Nah, itu kalau seperti begitu akan ketahuan. Oh, ini pasti cari referensi dari ChatGPT, ya. Dan di dalam penelitian itu kalau kita menggunakan AI, penelitian-penelitian kalau yang skala internasional itu kalian harus mencantumkan uh, apa pesan atau mencantumkan keterangan bahwa kalian dibantu dengan AI. Jadi penelitian tidak melarang kita untuk menggunakan AI, tapi kita harus buat pernyataan di bawahnya bahwa penelitian ini dibantu dengan AI. Dengan tools apa? Ya, itu kalau untuk yang skala internasional biasanya. Kemudian text completion, ya. Kita bisa melengkapi teks, kita bisa memperpanjang teks. Ya, kalau misalnya ada teks kita sedikit, dia bisa lengkapi. Bahkan kemarin saya itu ada tabel istri saya bawa ke rumah pekerjaannya. Dia bikin ada rencana, strategi, pokoknya dia bagian perencanaan banyak sekali tabel. Ada 100 record ya, 100 baris tabelnya. Dia baru isi 2 baris. Saya bilang begini saja, isi kok 2 baris ini oke sudah, isi 1 kolom lagi ke bawah sampai 100. Sudah itu masukkan ke ChatGPT, upload, suruh ChatGPT lengkapi. Dia akan lengkapi itu. Jadi kalau informasinya tidak terlalu signifikan pentingnya, pakai itu saja ChatGPT. Bayangkan kalau 98 baris itu dia harus lengkapi semuanya. Pekerjaannya dan harus pikirkan semuanya. Nah itu tinggal dikasih masuk, tinggal diupload ke ChatGPT, turut ChatGPT tolong lengkapi ini berdasarkan kolom ini, kolom ini, kolom ini, kolom ini, kolom ini, dia akan lengkapi. Nah, itu akan sangat membantu pekerjaan yang bisa yang biasanya diselesaikan dalam 2 hari, 3 hari, kita bisa selesaikan dalam hitungan menit atau jam saja. Ya. Kemudian language translation ya, language translation ya
kita bisa pakai bahasa apa saja. Zaman saya dulu kuliah terakhir S3, semester 1 itu profesor saya suruh baca 250 paper. Itu saya baca, dan cara bacanya itu saya baca dulu, sudah itu saya tandai kata-kata yang saya tidak mengerti, sudah itu saya ambil kamus, yang kata yang saya tidak mengerti saya tulis di atasnya ya. Sudah itu semua saya tulis di atasnya yang saya stabilo. Sudah itu saya baca lagi. Baru saya bisa mengerti sedikit, tapi mungkin baru 30-40%. Sudah itu saya baca lagi supaya saya bisa mengerti. Dan itu di satu semester itu kerjanya cuma baca jurnal saja. Nah, sekarang kita tinggal masukkan paper itu, sudah itu suruh simpulkan paper itu dalam bahasa Indonesia. Kita tidak perlu lagi menggunakan ya yang punya bahasa Inggris bagus, tapi kalau cuma untuk baca paper ya kita bisa minta summary bahasa Indonesia saja. Nanti itu akan dilakukan. Oke, sebentar kita coba ya. Dan terakhir summarisasi itu kita summary ya, kita meringkas. Misalnya ada buku yang kita mau baca, kita minta ringkasannya, itu bisa diberikan oleh ChatGPT. Nah, di ChatGPT ini yang paling penting, prompting ya. Jadi next coba ya. Jadi seperti yang dibilang di sini, bukan salah Anda kalau Anda mencari sesuatu tapi tidak sesuai. Ya. Anda hanya belum tahu tentang yang namanya prompt. Anda tidak tahu menggunakan prompt. Nah, next. Ini namanya prompt engineering. Ya. Jadi ada banyak sekali jembatan keledainya ya. Jadi di sini yang pertama yang saya kasih lihat ada RAS ya, role, action, context, dan expectation. Jadi kalau saya mulai sesuatu, misalnya saya mau bikin materi kuliah, saya bilang kamu adalah seorang profesor di bidang misalnya cyber security, ya. Kamu adalah seorang profesor di bidang cyber security. Itu role, peran, kita kasih ChatGPT peran sebagai profesor. Nah, apa yang terjadi kalau kita kasih peran seperti profesor, maka dia akan berpikir seperti profesor. Akan berbeda kalau misalnya saya bilang, tolong kamu definisikan artificial intelligence yang bisa dipahami oleh anak SD. Dengan tolong definisikan artificial intelligence yang dipahami oleh mahasiswa S3. Itu jawabannya berbeda. Kenapa? Itu terkait dengan konteks. Ya, konteksnya satu, anak SD harus mengerti, yang satu yang dipahami oleh mahasiswa S3. Nah, itu terkait dengan konteks. Ya. Action up. Ya, misalnya tolong buatkan body of knowledge atau scope dari mata kuliah ini atau lingkup dari mata kuliah ini. Itu kita kasih dia action, ya. Apa yang kita harapkan? Ya, saya mengharapkan jadi silabus, misalnya menjadi silabus dari mata kuliah tersebut. Nah, itu yang kita bilang sebagai expectation, ya. Nah, ini lagi yang lain banyak lagi di sini. Ada lagi RTF ya. Apa ini XS, jadi role, tetap role, peran, kemudian tugas dan format. Jadi kalau kalian bikin misalnya skripsi artikel, misalnya kalian bikin, kalian jangan copy paste dari ChatGPT, langsung bilang saja tolong buat ini dalam format Word, Microsoft Word atau format docx. Ya, supaya apa? Langsung dikasih format docx, nggak usah copy paste, pakai copy paste terus pindah ke Microsoft Word, tidak. Ya, jadi kalau kita pakai formatnya langsung keluar dalam bentuk Microsoft Word, kita tinggal download, ya. Nah, apalagi yang penting dari prompt-prompt ini? Tujuan, ya, biasanya kita bikin bridge, kita bikin jembatan antara hal yang sudah dan sebelum, ya. Kemudian apalagi example, kita bisa bikin contoh. Kemudian ada step. Jadi kalau sesuatu yang prosedur, ya, prosedural itu satu, step by step itu bisa gitu. Jadi dengan mengerti prompt engineering ini, itu apa saja sebenarnya problem yang basis teks itu bisa kita selesaikan. Ya. Nah itu ini juga ada contoh prompt. Ini dulu profesor saya yang kasih ya, koran lapangan. Ya. Sorry, next. Ya, ini namanya koran lapangan. Jadi konteks peran
larangan, panjang, dan tambahan. Ini biasanya, nah seperti gini, panjang prom itu kayak gini. Ya, jadi jangan berpikir panjang prom itu kayak yang bagian satu saja ini. Tidak ya, jadi prom itu panjang. Kalau kita ingin betul-betul sesuai dengan keinginan kita. Jadi ini bayangkan kita cuma mau tulis body of knowledge, kita kasih tahu dia. Saya seorang mahasiswa sarjana ilmu komputer akhir, saya melakukan penelitian di bidang ini. Dalam sesi ini saya ingin kamu berperan sebagai dosen pembimbing dan seterusnya. Jadi kita bisa lihat bagaimana prom itu dibentuk seperti ini. Sangat cukup panjang, bahkan ada yang sampai 2 halaman. Ya, ini untuk prom ya. Jadi silahkan di situ sudah ada. Nah sekarang saya mulai dulu dari pembelajaran. Ya. Pembelajaran itu kita ada 3 bagian. Ya ini juga perlu dosen atau mahasiswa juga tahu ya. Pertama mempersiapkan diri untuk belajar, kemudian proses belajar, dan yang ketiga kita evaluasi belajar. Ya. Nah persiapan pembelajaran saya mulai dengan ini membaca buku. Nah ini kita sekarang di kampus saya itu perpustakaan makin lama makin sunyi. Ya. Kenapa? Kita bisa baca buku di ChatGPT. Caranya bagaimana? Ya, ini kita sorry next next ya itu kan. Nah, ini kalau ini tidak di komputer saya tidak bisa, susah demonya. Tidak bisa demonya. Jadi kalian coba saja ini. Apakah Anda tahu buku Principle of Information Security, ini buku security ya. Ini prompting pertama kalian enter. Kemudian prompting ini tolong jelaskan lebih mendalam terkait serangan cyber dan buku di atas. Jadi prompt pertama, kalian akan diberikan penjelasan tentang buku Principle of Information Security. Kalau dia kasih penjelasan dalam bahasa Inggris, suruh minta penjelasan bahasa Indonesia. Jadi jangan berhenti berkomunikasi kalau yang kita hasilkan itu tidak sesuai. Jadi misalnya saya minta ini, apakah Anda tahu buku itu? Dia bilang, iya saya tahu. Terus dia jelaskan dalam bahasa Inggris. Setelah dia jelaskan, kita bilang, tolong translate ke bahasa Indonesia. Nah, setelah itu kita akan diberikan daftar isi atau poin-poin penting dari buku ini. Nah, salah satu poin pentingnya itu adalah serangan dan pertahanan cyber. Nah, itu minta dijelaskan lebih dalam. Ya, minta dijelaskan lebih dalam. Ya, tolong jelaskan lebih dalam terkait dengan serangan dan pertahanan cyber. Lebih dalam ini kita bisa kasih batasan. Saya mau 500 kata saja penjelasannya. Maka dia akan berikan 500 kata. Saya mau 200 kata saja. Atau tolong jelaskan dalam 5 menit, dalam 2 menit. Kita bisa atur. Ya. Ini yang biasa kita sebut namanya personalized learning. Ya. Mempersonalisasi learning. Jadi misalnya kita sementara menunggu antrian, kita tahu antrian ini mungkin habis 15 menit. Saya mau mengerti apa ya pada saat ini. Karena ini bisa di HP juga. ChatGPT kan bisa kita install di HP juga. Ya. Saya mau mengerti apa ya di sini. Ini misalnya serangan pertahanan. Saya hitung 15 menit. Ya, tolong berikan saya penjelasan mendalam tentang serangan dan pertahanan cyber dalam 15 menit. Jadi sambil menunggu muncullah penjelasan mengenai serangan dan pertahanan cyber dan kita baca itu menghabiskan waktu kita 15 menit. Jadi kita bisa mengefektifkan waktu kita untuk belajar ya. Jadi bukan cuma buka TikTok, bukan cuma buka Instagram ya, update status ya. Kita belajar juga di situ. Nah, itu cara kita membaca buku. Apapun buku intinya pertama tahu judul bukunya, barangnya. Sudah itu kasih tahu, Anda tahu enggak buku ini? Kasih tahu ChatGPT. Kalau dia bilang tahu, teruskan. Kalau dia belum jelaskan mengenai daftar isinya, minta kedua, tolong apa poin-poin penting atau daftar isi dari buku ini. Ada berapa buku yang tidak mau dia kasih tahu daftar isinya itu karena belum masuk, masih terkait dengan copyright. Tapi kalau terkait begitu, jangan minta daftar isi, minta saja poin-poin penting dari buku itu. Karena dia akan summary sendiri poinnya. Tapi dia tidak boleh sama dengan si pencipta buku, ya. Itu masalah copyright. Cuma kalau copyrightnya sudah dibeli sama orang yang membangun dataset itu dia akan berikan daftar isinya. Ya.
Nggak bisa demo di kalau ini atau bisa nyalain nih. Soalnya banyak kan kebanyakan demonya ini. Ya, yang berikutnya memahami body of knowledge. Nah, ini juga yang next. Iya. Nah, ini yang banyak. Coba next kalau ini sambil di setting yang ini kalau bisa menyala. Bisa nyala ini? Oh, iya. Jadi ya banyak demo sih sebenarnya karena mau dites promptingnya semua sama ininya. Ada, ada. Oke, kita sambil demo ya. Jadi kalian bisa buka. Oke, ini kita masuk ke ya. Jadi kalau persiapan kuliah, baik itu dosen maupun mahasiswa, kalau kita dikasih suatu mata kuliah, kita akan harus tahu apa saja scope-nya, lingkup. Nah, di sini saya menjelaskan mengenai body of knowledge dari suatu mata kuliah. Misalnya di sini mata kuliah natural language processing. Jadi saya tulis di situ, saya seorang dosen bidang ilmu komputer dan informatika, saya ingin mengajar mata kuliah natural language processing. Kalau mahasiswa, saya ingin belajar ya. Kecuali kalau Anda juga mau mengajar. Saya ingin mengajar mata kuliah natural language processing, saya ingin berperan sebagai dosen senior. Kenapa saya minta dosen senior? Supaya pengalamannya banyak. Jadi kalau kenapa saya selalu minta profesor, dosen senior? Karena saya mau ambil yang paling tinggi level dari penjelasan. Dosen senior yang sangat memahami NLP dan kamu memberikan saya rekomendasi body of knowledge dari mata kuliah NLP untuk saya ajarkan selama 1 semester. Penekanan ke 1 semester itu membuat ada batasan. Karena kalau kita tidak menekankan 1 semester itu sangat luas. Berikan contoh buku dan referensi yang dapat mendukung untuk pengembangan body of knowledge ini, sehingga dapat menjadikan acuan dalam mengajar dalam 1 semester. Atau kalau kalian mahasiswa belajar dalam 1 semester. Nah ini kita coba, ini promptnya ini, kalau ada yang biru-biru promptnya ini, kalian bisa coba ke chat GPT-nya ya. Pakai komputer ini matikan kalau ada yang ini. Nah ini kita lihat. Jadi hasilnya ini body of knowledge dari mata kuliah ini. Ada pengenalan NLP, ya, referensinya ini Jurafsky, ada representasi teks dalam NLP, referensinya ini, ending sama bird, kemudian model statistik. Ini semua body of knowledge-nya, ya, dari ini semua materi-materi yang ada di mata kuliah natural language processing. Ini akan muncul sampai ya kira-kira hitungan 1 semester lah bagi dia ya. Ini
Ini buku referensi utama ya. Ini dikasih juga struktur pembelajaran satu semester. Ini dia sudah aturkan ini untuk semester 8 apa mata pertemuan 8 itu tes, pertemuan 16 itu UAS, materi pertemuan 1, 2, 3, 4 ini adalah ini. Nah, ini dia sudah aturkan kita selama satu semester. Tinggal bagaimana nanti mendalami poin-poinnya. Nah, ini untuk kita bangun body of knowledge. Ya, kita bangun suatu lingkup mata kuliah. Nah, ini kalau misalnya mahasiswa juga boleh pakai ini ya. Kalau dia dosen baru atau mahasiswa juga bisa bikin jadwal belajar sendiri. Kalau misalnya mau belajar sendiri, bisa kita pakai Prom ini. Ini tidak bikinkan kita jadwal belajar ya. Jadi di sini belajar lebih per hari, kita punya waktu di sini cuma 15 hari. Jadi sebelum kuliah dimulai, saya kita masih ada waktu libur 2 minggu. Nah, 2 minggu itu kita manfaatkan apa? Untuk belajar dulu, supaya nanti kita lebih siap. Jadi saya misalnya saya Prom ini saya tempel di sini ya untuk bikin jadwal belajar, untuk belajar NLP. Kemudian kita minta dia bentuk tabel ya, dengan kolom-kolom. Maka dia akan bikinkan kita jadwal belajar. Ini jadwal belajar. Ini kalau mau belajar cuma 15 hari, 3 jam per hari atau 4 jam per hari, dia akan bikinkan kita jadwal apa target-target materi yang harus kita pelajari. Ini kalau selama 15 hari kita belajar. Jadi itu sudah kita bikin jadwal belajar, ini nanti mata kuliahnya diganti-ganti saja. Jadi hebatnya ChatGPT itu, satu prompt ini jadi bukan cuma sekedar satu perintah, tapi dia jadi template. Ya. Body of knowledge kita tinggal ganti-ganti nama mata kuliahnya. Maka body of knowledge dari semua mata kuliah bisa kita lihat. Jadwal kuliah begini kita tinggal ganti nama mata kuliah. Kenapa? Mereka itu sudah jadi template. Satu prompt itu sudah jadi template. Oke, kemudian apa lagi? Nah, ini biasanya untuk dosen sih sebenarnya ini. Tapi tidak apa-apa. Ini supaya kalian tahu. Jadi di sini saya minta ada 2 jenis pembuatan RPS. Jadi kalau dosen ini sangat terbantu biasanya karena RPS ini cukup memakan banyak waktu ya. Jadi kalau ini saya ada 2. Yang pertama ini saya bikinkan RPS-nya dengan ininya. Yang kedua ada juga perintah. Dia rencana pembelajaran semester ya. Cuma mahasiswa juga perlu tahu kalau RPS-nya dosen itu kan biasanya ada di rencana kuliah ya. Jadi di sini RPS itu sudah ada CPL Prodi, ada CPN tanya, ya misalnya ada sendiri ada topik yang harus kita ajarkan. Kemudian ada ini tabelnya ya, tabelnya kita bikin. Nah, ini tergantung format ya. Nanti tabel itu kita kasih perintah saja bahwa di tabel itu ada tabel di kolom pertama minggu berapa, subtopik berapa, materi apa, pustakanya atau referensinya, bentuk metode belajarnya, estimasi waktu, pengalaman belajarnya, indikator penilaian, dan seterusnya. Nah, ini nanti dikasih sampai 16 pertemuan. Ini nanti ujian akhir. Nah, ini perintah sederhananya RPS ya. Nah, lebih lengkap itu ada di sini. Ada juga bikin RPS tapi 2 form atau ini juga bisa digabungkan saja. Nah, kalau ini sudah sangat detail ya. Karena kalau seperti kita itu kurikulum kita mengacu ke Aptikom ya. Ini satu mata kuliah kita pakai pada Aptikom, SNDIC dan seterusnya. Kemudian tabel-tabel penilaian tadi itu mengacu pada taksonomi Bloom ya. Jadi ada namanya apa? Memahami, ya, mengingat, memahami, mengimplementasikan, menganalisis. Itu kan ada taksonomi Bloom. Jadi ini isian tabelnya itu sudah mengikuti standar dari
taksonomi belum, sudah mengikuti standar Apticom, sudah mengikuti standar SNDIKTI. Ya. Jadi ini perlu supaya RPS yang kita hasilkan itu lebih sesuai kan dengan apa yang. Nah ini tadi tentang teks ya. Kemudian persiapan lagi kita bikin PowerPoint, sama juga mahasiswa juga biasanya bikin PowerPoint. Bikin PowerPoint pakai apa? Nah ini kita sudah bukan pakai ChatGPT lagi, tapi kita sudah pakai aplikasi yang namanya Gamma ya, Gamma.app. Sudah biasa pakai Gamma? Yang mahasiswa kalau dikasih tugas presentasi pakai Gamma kan? Nah, itu semua. Ya, saya juga bikin materi kuliah sekarang tuh pakai Gamma. Sebenarnya materi kuliah saya nggak bisa. Ini pakai Gamma semua karena ya itu mudah dan gampang bikinnya. Ya. Cuma ya tetap kita perlu edit. Nah, Gamma sudah tahu cara pakainya ya. Jadi kita tinggal create new saja di sini. Kemudian kita generate. Kemudian kalau kalian itu yang free itu cuma sampai 10 slide ya, 10 card ya. Kalau yang bayar bisa 20, kalau yang pro itu bisa 50 slide satu kali bikin. Kita ikuti yang 10 card saja ya. Gunakan bahasa Indonesia. Kemudian masukkan topiknya ya. Misalnya saya kasih masuk topik generatif artificial intelligence. Misalnya ya. Nah, bahasa Indonesia ini ya. Ya, kita generate saja ya 10. Ini dia kasih kita satu slide apa isinya. Kemudian kasih template-nya. Ya, background-nya ya. Background-nya kita template. Di sini ada penjelasan brief, medium, dan detail. Ya. Jadi kalau kita mau presentasi kita cuma poin-poin pentingnya pakai brief saja. Kalau mau ada lebih penjelasannya pakai yang medium. Kalau penjelasannya lebih detail kita pakai detail. Saya suka pakai yang medium saja. Gambarnya suruh AI yang buat. Ya. Gambarnya itu AI yang buat. Tapi nanti bisa kita edit. Oke, sumber modelnya itu dari Image 3PAS. Ya, ini banyak sumber. Nah kita generate. Nah kalau free ingat kalau free itu kalian satu kali bikin slide begini itu dikenakan 40 poin ya. Jadi kalau Anda baru buka dapat 200 poin. Nah, kalau Anda bikin satu slide itu mengambil 40 poin. Bagaimana cara perbanyak? Kalian harus get member ya. Kalau kalian ada teman kalian kasih link membernya itu dia akses Gamma, kalian akan dapat 200 poin lagi. Itu kalau yang gratis saja. Ya, jadi ya seperti inilah jadinya. Nah, ini belum PowerPoint. Untuk ke PowerPoint kita harus export. Bagaimana caranya? Kita share ini. Kemudian kita export to PowerPoint. Kemudian kita melakukan exporting ke PowerPoint. Ya kan exporting ke PowerPoint. Jadi ini kalau mahasiswa dikalikan buat bikin presentasi, ya tinggi jelasnya tidak tapi untuk saya juga ya itu mengajar ya last minute juga bisa dilakukan. Apa materi apapun ya. Nah, Gamma ini juga saya tidak kadang juga ada kita tidak puas misalnya dengan hasil penjelasan dari yang dihasilkan gambar ya. Kita bisa mengedit atau misalnya saya mau buat presentasi dari suatu ya, cuma ini saya tidak dapat menulis terlalu yang saya terlalu panjang. Tapi intinya kalau kita
kemudian mau kita perbaiki. Jadi misalnya nah ini saya punya mata kuliah ini ya standar sekali ya, standar sekali, tapi kita cuma upload dulu ya, karena ini kita cuma sampai 20 slide ya. Ya. Jadi ini misalnya saya jadi ini slide saya membosankan kan, kalau slide itu kayak begini. Teks ini. Nah ini kita mau perbaharui ya. Kita pakai nama teks saja ya. Nah ini kita lakukan ya, gunakan gambar yang kita upload di sini. Browse. Tidak mau begitu. Ini kayak mau diarahkan. Ini yang saja saya tarik di sini ya. Nah ini teks. Kita pilih teks. Ini dari tadi. Saya pilih background ya. Ini jadi dia sudah melakukan perubahan dengan memberikan hiasan ya, dan memberikan tampilan yang lebih menarik ya. Jadi tidak terlalu membosankan seperti tadi slide yang sebelumnya. Kalau kalian bisa cuma bikin 10 slide ya, kalau yang gratis tadi bisa bikin. Jadi kalau ada yang mau mengupdate, kalau terlalu membosankan slide-nya kita tambahkan. Jadi bisa pakai ini, bisa juga pakai ChatGPT. Jadi misalnya saya mau buat misalnya apa? Tolong buatkan materi misalnya pertahanan cyber ya. Tolong buatkan materi pertahanan cyber dalam mata kuliah cyber security misalnya. Tolong buatkan materi pertahanan cyber dalam mata kuliah cyber sebanyak 10 slide saja misalnya. 10 slide dan buat dalam format PPTX ya. PPTX kan PowerPoint dia. Oke. Jadi di sini saya minta dia buat materi pertahanan cyber dengan mata kuliah cyber security sebanyak 10 slide dalam format PPTX. Jadi ChatGPT itu bisa bikin PowerPoint, tapi PowerPoint-nya itu sederhana ya, cuma tulisan sama slide. Nah nanti tulisan dan slide itu pasti masuk ke gambar. Jadi nih misalnya saya bikin PowerPoint dari ChatGPT. Dia kan bikin. Seperti tadi saya bilang di prompting itu kan ada format ya. Yang penting kalian tahu formatnya PDF atau PPTX. Kalau PPTX kan PowerPoint, DocX itu kan Word ya. Kalau Excel itu XLX. Nanti dia akan langsung kasih dalam format PPTX. Kalau kita tunggu di analisa dulu.
Oke, ini sudah ada file PowerPoint-nya ya, tinggal kita download saja. Yang biru itu sudah jadi file PowerPoint. Nah, begini PowerPoint yang dibikin oleh ChatGPT. Ya. Cuma begini saja PowerPoint-nya kan, cuma teks sama slide ya. Cuma bikin 10 ini 11 slide di sini. Nah, kalau sudah ada begini, ini kan membosankan ya, kita masukkan ke Gamma lagi. Masuk ke Gamma supaya dibuat lebih menarik. Create new, import file atau URL. Ambil tadi filenya ya. Bisa tarik ke sini nih, saya biasa macet. Tarik ke sini ya, jangan cyber. Oh, ini yang saya pakai generatif KI saja ya. Ini lagi laptop saya ini biasa dia tidak mau mengupload. Ya ini anggap saja ini yang saya ambil ya, generatif KI. Ini dia akan buat seperti ini dan dia akan membuatnya lebih bagus. Tampilannya. Ini yang sama tadi ini juga dari ChatGPT saya ambil. Dia akan buat. Oke. Oh iya, kalau sambil saya sharing ini, kalau ada yang mau bertanya, langsung saja. Apa-apa kita interupsi daripada cuma kedengaran seperti sampah. Ada barangkali yang mau bertanya? Belum ada? Sudah sering pakai semuanya? Sering ya. Nah ini hati-hati yang dosen kalau mahasiswanya sudah sering pakai ini, ya. Jadi saran saya kalau dosen mungkin disampaikan juga ke dosen yang lain, ya, karena mahasiswa kita sudah pakai semua ini. Kalau kita kasih tugas, jangan kasih tugas tertulis, ya, jangan kasih tugas tertulis. Karena itu kemungkinan copy paste dan tidak dia baca itu tulisannya. Ini mahasiswa begitu ya. Kalau bisa copy paste ngapain dibaca? Jadi kalau saya sendiri ya dalam penugasan dosen, dosen harus suruh menjelaskan tugasnya. Jadi kalau sekarang saya itu kalau kasih tugas sama mahasiswa, saya suruh bikin dalam bentuk presentasi dan video. Supaya si mahasiswa menjelaskan dan membaca tugasnya. Saya tidak melarang mahasiswa pakai ChatGPT, pakai Gemini, mau pakai apa. Nah, cuma kalau saya kasih tugas, si mahasiswa harus bisa menjelaskan tugasnya. Nah untuk menjelaskan kalau mahasiswanya banyak, saya akan minta mahasiswa jelaskan dengan video. Kalau sedikit, jelaskan di depan kelas. Karena kalau kita dosen memberikan tugas dalam bentuk teks, disuruh kumpul PowerPoint, disuruh kumpul docx-nya atau Word-nya, itu kemungkinan copy paste dan tidak dibaca. Ya, begitu kan? Yang kemarin-kemarin. Jadi ini saya ingatkan dosennya supaya diantisipasi tuh yang seperti itu ya, karena gampang sekali mereka bikin tugas ya. Oke, berikutnya ini mungkin saya paskan saja. Kalau ada yang biasanya mau bikin mind mapping ya, ini biasanya dosen kalau mau melihat lingkup materinya lebih detail itu biasanya pakai mind mapping. Ini kalian coba saja promnya ya, karena ini ada dua penggunaan bisa pakai. Jadi pakai ChatGPT dulu, baru nanti pakai mat JSORG ya untuk membuat mind mapping. Cuma mungkin mahasiswa tidak terlalu selera kalau mind mapping ya. Materi tambahan. Jadi kalau tugas, jadi ini kalau misalnya kalian di kelas, ini bisa jadi variasi ya. Kalau misalnya dosen minta, tolong yang ini pakai ChatGPT, ini pakai Gemini, ini pakai DeepSeek, ya, yang ini pakai Perplexity misalnya. Tolong kalian definisikan menurut berbagai chatbot itu, apakah sama atau tidak, ya. Kita berikan mahasiswa bisa menjelaskan 1 menit, 2 menit. Jadi kalian mahasiswa kalau
kalian bisa belajar dengan sangat cepat ya di kelas. Ya, dengan modal HP kalian bisa baca semua referensi. Jadi kalian perlu kerjasama dengan dosen untuk bagaimana memahami sesuatu. Karena hal buruk tentang AI ini adalah membuat kalian makin malas. Ya, bikin tugas tinggal pakai ChatGPT, bikin skripsi pakai ChatGPT, hanya satu prompt bisa jadi tugas, jadi skripsi dan sebagainya. Tapi ingat, saya tahun lalu anak saya itu kebetulan di SMK Telkom ya, dia jurusan RPL, muncul muncul Gemini, ada hub pilot, dia kan ngoding ya, RPL itu kan programmer, dia mau jadi programmer awalnya. Terus dia protes ke saya karena saya selalu bilang, nah itu pelajari kok, kemampuan ngodingmu masih kurang begini-begini. Dia bilang, untuk apa saya belajar ngoding? Ini kan semua sudah ada ini. Sudah jadi, tinggal kasih perintah jadi. Pertanyaan saya bilang begini saja, kalau kau memang bilang ini bagus, bikinkan saya aplikasi yang sederhana, aplikasi kasir saja, jual beli ya. Aplikasi sederhana bikinkan saya dengan AI-mu. 2 hari saya tunggu dia tidak bikin-bikin. Terus saya tanya, kenapa kau tidak bikin? Saya tidak tahu apa saya mau tanya sama Gemini, apa saya mau tanya sama GitHub Copilot. Jadi intinya apa? Walaupun kalian tahu bahwa ada tools yang bisa membantu pemrograman, tapi kalau kalian tidak tahu teorinya programming, kalian tidak bisa kasih perintah. Ya, kalau kalian tidak tahu bagaimana membangun program, ya dari tahap mulai dari nol sampai di program, ya kalian tidak tahu kasih perintah apa itu AI. AI kan tergantung dari prompting kita, dari perintah kita. Nah, kalau kalian tidak tahu fondasi ilmu dari ngoding, kalian tidak akan bisa bikin program apa-apa. Jadi jangan berpikir menjadi sederhana bahwa dengan adanya AI semua menjadi kita tidak perlu belajar terlalu banyak. Tidak. Semakin banyak kita belajar, semakin bagus kemampuan kita mengoptimalkan AI ini. Ya. Jadi beda orang yang tidak pernah belajar ngoding sama orang belajar ngoding, suruh program ngoding nggak sama. Ya. Jadi kalau Anda orang informatika, orang sistem informasi, kalian harus tahu ngodingnya, fondasi ngodingnya, teori ngodingnya, bahasa pemrogramannya, kalian harus tahu. Ya. Jadi memang ke depan ada yang meramalkan, enggak perlu kemampuan ngoding. Siapa bilang? Kalau tidak perlu, terus siapa yang membangun AI-nya? AI itu kan berkembang terus. Kenapa dia berkembang terus? Ya dibangun oleh programmer-programmer. Kalau dibilang tidak perlu ngoding, ya terus siapa nanti yang mengembangkan AI-nya? Menjadi semakin canggih, siapa yang mengembangkan kalau tidak ada programmernya? Ya, jadi fondasi itu dipelajari di sini. Kalian S1, S2 itu semua fondasi dikasih. Tinggal kalian mengembangkan mulai eksperimen. Oke, itu terkait dengan tadi persiapan belajar itu ya kita tinggal tambah-tambah bikin materi apa semua. Nah, yang saya mau tekankan juga di sini, ini juga sebenarnya bisa di chat GPT ya. Jadi, sudah sekali nih. Ada di sini ya, yang bisa dipakai. Ya, jadi chat PDF. Jadi sebenarnya chat GPT bisa melakukan, cuma ini lebih rapi saja. Jadi apa itu chat PDF? Chat PDF itu membantu kita membaca jurnal. Ya, jadi kalau kalian yang sudah mau skripsi, baca jurnal, chat PDF. Jadi kalau kalian yang sudah skripsi ada jurnal kalian bahasa Inggris, ya upload saja ke sini ya. Upload saja, misalnya saya upload ini ya di Fitur Embedding and Hierarchy. Jadi ini paper ya, paper bahasa Inggris. Ini komputer saya sering tidak mau melakukan upload ya ini. Dia mesti ditarik. Ini persoalan laptopnya ya. Kalau kalian pasti bisa ya. Ya anggap saja saya sudah menarik
salah satu paper ya, tinggal upload di sini. Ini saya sudah tarik. Ini papernya ya, papernya dalam bahasa Inggris. Nah ini di sampingnya kita tinggal, ini awalnya dikasih tahu begini kan bahasa Inggris. Paper ini fokus pada development new di pekaran ini, dan arsitektur introduce ini. Saya tinggal perintahkan berikut translate ke bahasa Indonesia. Dia akan translate, bikin summary-nya, rangkum, dan semua pertanyaan kita, saya mau tahu metode apa yang digunakan dalam paper ini, dan dia akan jawab semua dalam bahasa Indonesia. Ya. Jadi ini dulu waktu saya S3 belum ada ini, jadi saya bacanya setengah mati. Sekarang dengan seperti ini ya, kalian mudah kan baca. Ya, buat keterbatasan bahasa Inggris kalian nanti akan menjadi solusi, ini akan menjadi solusi akan keterbatasan kalian. Jadi semua paper itu bisa kita baca dalam bahasa Indonesia. Ya, kalau kalian yang pakai AI untuk translate ada namanya DeepL ya. DeepL itu Google Translate yang memang khusus untuk AI. Kalau DeepL itu PDF-nya kita masukkan, PDF-nya langsung berubah jadi bahasa Indonesia tanpa mengubah gambar-gambar dan format-formatnya. Ya, jadi dia sudah langsung terbentuk dalam bahasa Indonesia. Ya, sebenarnya ini juga bisa dilakukan oleh ChatGPT ya, karena ini mereka sumbernya sama sebenarnya. Jadi kalau ChatGPT kita tinggal kasih masuk, upload, terus kasih tahu tolong translate ke bahasa Indonesia atau tolong summary ke bahasa Indonesia. Ya, kemudian kalian minta tanya bagaimana metodenya, ya, bagaimana proses eksperimennya, apa hasil dari penelitian itu, apa kesimpulan dari penelitian itu semua bisa kita minta di sini ya, di teks ini kita tinggal minta apa yang kita mau dari penelitian itu. Jadi tidak ada lagi kendala bahasa dalam membaca paper. Ya, karena semua paper biar bahasa Prancis, mau bahasa Belanda, mau bahasa Rusia, itu tinggal kasih masuk begini, tinggal tulis translate ke bahasa Indonesia, semua menjadi bahasa Indonesia. Tinggal kita tanyakan apa yang kita inginkan. Ya. Nah, seperti itu ya, chat PDF-nya. Itu untuk belajar. Nah, ini yang saya tidak tahu, ini yang saya tidak tahu mengajarkan kemarin itu. Tidak. Jadi kalian bisa jawab pertanyaan siapa saja itu dari foto. Ada yang biasa pakai foto untuk sudah difoto, sudah masuk ke ChatGPT fotonya, ChatGPT akan menjawabnya dengan HP. Jadi saya itu ada beberapa sertifikasi ya dari Microsoft itu kan soal-soalnya pilihan ganda ya dan online. Ya. Itu tinggal saya foto saja pakai Google Lens, dia tangkap teksnya, kemudian saya copy paste ke ChatGPT, saya sudah dapat jawabannya. Saya bisa dapat sertifikasi banyak hanya karena dari ChatGPT saja. Cuma ya saya cuma tes 1-2 ya. Saya tidak mau lakukan semuanya, nanti terlalu banyak saya punya sertifikasi. Nah, cuma ada juga sekarang perusahaan yang bergerak di bidang ujian. Ya. Jadi saya pernah juga ambil sertifikasi Microsoft Security, itu online, tapi ujiannya ternyata tidak seperti yang saya bayangkan. Ya. Jadi ujiannya itu kita harus sediakan tempat satu ruangan, ruangan itu cuma ada laptop sama kita saja. HP dijauhkan, sebelum kita ujian, laptop kita di kameranya disuruh keliling putar. Pastikan bahwa tidak ada gangguan, tidak ada suara yang lain, karena si yang kasih ujian mendengar semua apa yang kita lakukan, melihat semua apa yang kita lakukan, karena dia melihat dari kamera dan mendengar dari laptop kita. Jadi tidak bisa ujian, jadi tidak bisa pakai apa-apa, dan kita dipastikan bahwa di meja kita cuma ada laptop dengan casnya, dengan HP disuruh singkirkan sejauh-jauhnya. Jadi ada perusahaan yang di perusahaan India itu yang membuat pelatihan itu supaya tidak diakal-akali oleh AI. Tapi kayak banyak juga yang masih konvensional ya. Dia cuma bikin soal, soal itu tidak bisa di-copy. Ya, tidak bisa di-copy bukan berarti tidak bisa difoto. Kalau kita bisa foto ya sudah jadilah itu ya. Ini saya kasih contoh misalnya ya. Ini soal matematika. Ini menjawab soal matematika. Ada saya kasih contoh juga di apa? Contohnya ada ya saya upload di situ ya. Saya misalnya
Ini ada materi tadi yang saya lihat. Soal matematika, mana matematika? Oh, enggak ada di sini soal matematika. Saya hmm, ini saya cari di sini ya. Soal matematika ini ya. Soal matematika JPEG. Ini saya upload ya ke sini. Saya upload ini soal matematika. Dia akan perintah. Saya enter. Ini soal matematikanya ya. Ini tentang apa? Integral. Nah, ini integral ini dia jawab langsung. Jadi ini cuma fotonya saja ini saya ambil jawaban. Dia akan menjawab soal-soal matematika itu. Jadi kalau kita punya soal seperti ini. Jadi untuk dosen jangan biarkan kalau mau ujian HP di tangan mahasiswa. Jangan biarkan ujian di laptop. Kenapa ya? Ini bisa dia jawab ya soal matematika. Sampai selesai di sini berapa nomor yang kelihatan itu dia bisa jawab. Hanya dari foto saja atau dari gambar. Ya, kita foto dia sudah bisa menghasilkan jawaban. Silahkan dicek jawabannya ini benar semua jawabannya. Oke, ini sudah terjawab. Kasih contoh lagi, ada soal saya soal UTS saya dulu ya, ada soal UTS. Soal ini soal UTS. Ini soal UTS saya, soal esai ya. Ini kalian lihat soalnya, ini 10 nomor esai tertulis. Ini soal UTS saya beri 10 nomor esai. Nah, ini jawabannya sudah. Ini di foto saja soalnya 10 nomor. Nanti ChatGPT akan menjawab semua ini soal-soal ini. Jadi hanya dari kalian memfoto saja ya, itu sudah dia bisa jawab semua soal-soal yang di sini. Jadi kalau sudah kasih tahu begini, ya dosen-dosen harus berpikir keras bagaimana kasih ujian. Kembali ke kertas. Di Amerika orang kembali ke kertas ujian. Karena kalau kita pakai komputer, pakai laptop, atau pakai LMS itu kan itu bisa disiasati semua ini. Yang jelas kalau ujian lepas semua itu handphone itu bisa menjadi sumber informasi apa saja ya. Jadi ini dia jawab semua. Soal saya dijawab semua dengan baik. Oke, ini sampai 10 nomor dia jawab ya. Nah itu terkait menjawab soal ya. Nah ini yang saya biasa kalau kita penugasan ya itulah yang efektif sekarang kalau tugas ya suruh menjelaskan ya tentang jawaban tugas itu atau eh, bikin dalam bentuk video supaya kita pastikan mahasiswa kita ini belajar, jadi bukan cuma copy paste. Jadi mahasiswa itu harus manfaatkan ini sebagai media untuk belajar lebih cepat, membantu kalian belajar. Jangan dengan ini justru kalian makin malas belajar ya. Kita harus jadi mengatakan bahwa nanti
kita ini, orang-orang ini akan diganti semua oleh AI. Mungkin dalam 5 tahun ke depan itu belum. Yang ada itu baru orang yang menguasai AI akan mengganti orang-orang yang tidak tahu AI. Jadi itu yang masuk akal sampai 5 tahun ke depan. Mungkin setelah 5 tahun bisa jadi, ya. Karena kalau kalian belajar AI itu ada namanya AI agent, ya. Di mana AI agent itu bisa mengganti fungsi dari suatu pekerjaan. Jadi misalnya customer service, itu bisa kita pakai chatbot, bisa kasih avatar, kasih gambar orang yang berkomunikasi langsung. Ya. Seperti kalau kalian pakai Google Assistant, ya, kita bisa bicara berkomunikasi langsung. Nah itu AI agent itu memang beberapa profesi itu bisa diganti semua sama AI agent. Cuma ya kalian jangan khawatir karena manusia ini adalah orang yang paling pandai adaptasi dengan lingkungan. COVID saja kita lewati, apalagi cuma teknologi. Jadi banyak dosen-dosen yang bertanya sama saya bilang, loh, terus nanti kita bagaimana? Dosen itu bagaimana? Ya? Kita kan bilang dengan adanya internet, adanya AI, nanti semua pekerjaan terdisrupsi, ya, termasuk pekerjaan dosen itu juga terdisrupsi. Jadi nanti dosen itu kalau zaman dulu itu dosen itu pusat dari segala ilmu ada di dosen. Sekarang tidak. Dosen hanya mengarahkan kalian untuk belajar lebih bagus, ya, memberikan fondasi ilmu dan membuat kalian belajar lebih giat, lebih kemudian sesuai dengan arahan. Jadi kalian fasilitasnya belajar sendiri, tapi arahan-arahannya dibantu oleh dosen. Oke, evaluasi, ya. Nah ini problem evaluasi saya biasa gunakan. Nah ini dalam evaluasi saya biasa gunakan ini, ya. Jadi buatkan saya soal pilihan ganda tentang natural language processing. Ya, jadi ini saya gunakan biasa untuk evaluasi setelah mengajar dalam satu pelajaran. Jadi misalnya mahasiswa kita tanya gini, ya, apa kepanjangan dari NLP? Saya lemparkan kepada Anda, apa jawabannya? A, B, C, atau D? Misalnya kalian jawab, ya. Jadi ini untuk mengisi waktu dalam proses evaluasi. Misalnya saya jawab B, maka dia akan memberikan sedikit penjelasan. Jawaban salah, ya. Harusnya natural language processing. Sudah itu muncul soal kedua. Jadi ini untuk kalian mahasiswa di bagian akhir mungkin 10 menit sebelum kuliah berakhir kita evaluasi, dosen nanti mengevaluasi dengan cara. Jadi apa gunanya? Ya itu tadi proses evaluasi. Kalian bisa yang tadinya mengertinya cuma setengah-setengah, setelah dievaluasi bisa mengerti lebih banyak. Nah, ini dulu kalau begini dulu kita mau bikin begini dulu dosen itu persiapannya lama. Tapi sekarang dosen bisa lakukan di saat itu juga. Kalau dulu kan bikin soal-soal gini kita setengah mati bikin malam-malam 10 soal, 20 soal kalau dosen. Baru dipakai nanti di kelas cuma berapa menit. Tapi sekarang ya kita bikinnya cuma berapa menit, kita bisa pakai 50 sampai 15 menit. Nah, seperti itu untuk proses evaluasi, ya. Ada juga ya, ini biasa saya kasih di kelas yang namanya 1 minute explanation. Jadi kita minta semua mahasiswa di sini coba buka itu tadi yang saya bilang, ya, buka ChatGPT, buka Gemini, buka apa. Nah, tolong bantu saya jelaskan mengenai generatif AI. Apa itu generatif AI? Kalau kalian punya definisi, silahkan, ya, berdasarkan informasi yang kalian dapat melalui HP, kalian bisa jelaskan. Nah, itu juga adalah bagian dari proses evaluasi sejauh mana kalian memahami suatu materi, ya. Oke, untuk belajar sudah sampai di sini, ya. Ini untuk yang mau skripsi, kita masuk ke sini. Skripsi atau di sini, ini nanti skripsi satu print. Oh, sorry.
Nggak kedengaran ya di belakang ya? Sorry, saya lupa pegang. Oh, ada yang lain juga ya. Oke, oke, sip, sip. Ya. Oke, sebelum saya masuk ke penelitian, ada barangkali yang mau bertanya, silahkan. Sebelum kita masuk di bagian menulis ilmiah. Ya, ya silakan. Mau pakai mic atau kuas suaranya bisa keras? Oke, tes. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafianto dari jurusan Teknik Informatika. Ya, silakan. Saya ingin mempertanyakan tentang beberapa hal yang saya tahu dari AI, terutama pada generatif AI. Apa itu perbedaannya dari generatif AI dengan agent AI yang terbaru yang saya dengar gitu? Agentic AI, iya. Ya, Agent. Ya, oke. Terima ya, kasih. ya, sama-sama. Jadi AI itu ada lingkaran besar ya, ada lingkaran besar AI. Di dalam lingkaran besar AI itu ada lingkaran lagi, namanya machine learning, mesin yang belajar. Ini semua basicnya mesin yang belajar. Nah, mesin belajar, algoritma itu sederhana. Ada namanya SVM, ada namanya ANN, dan seterusnya. Itu algoritmanya sederhana, namanya machine learning. Ada algoritma lebih dalam, yang lebih canggih, namanya deep learning. Ya, di dalam machine learning. Jadi kalau kita lihat lingkaran itu AI, machine learning di dalam AI, deep learning di dalam machine learning, kemudian di dalam deep learning ada generative AI. Di dalam generative AI ada namanya AI agent atau agentic AI. Nah, apa yang dimaksud dengan agentic AI? Ya inilah yang nanti dikhawatirkan menggantikan manusia. Saya misalnya, tadi saya sudah cerita, front office. Ya, front office itu kan kita ada di luar, kita bertanya, kemudian dia akan menjawab siapa saja yang kita butuhkan. Misalnya front office-nya Fakultas Ilmu Komputer di sini, ya. Ada datang tamu terus bertanya, saya mau ketemu ini. Oh iya, silahkan ke ruangan ini menuju ke sini. Diarahkan. Atau saya mau tahu bagaimana prosedurnya untuk mengurus proposal atau seminar proposal. Maka dia akan memberikan informasinya. Dan itu langsung diberikan secara langsung, komunikasi kayak langsung ya. Jadi sama sebenarnya eh, Google Assistant atau Siri itu sebenarnya sudah agen AI. Jadi agen AI itu dia sudah bisa berdiri sendiri dan membuat keputusan sendiri. AI yang bisa beri. Jadi tidak tapi tetap dalam pengawasan manusia ya, tapi dia sudah bisa bekerja sendiri. Dia bisa menggantikan satu profesi. Itulah agent AI. Dan ini yang paling ditakutkan sebenarnya. Cuma sekali lagi saya bilang enggak usah takut ya. Teknologi itu berkembang terus ya. Saya dengan Pak Tasrif ini kan umur sudah di atas 50, kita ada di zaman belum ada internet. Yang kalau mau cari definisi suatu persoalan kita harus ke perpustakaan. Di perpustakaan kita cari lagi buku-buku yang eksakta, terus cari buku matematika, cari buku komputer. Itu cuma untuk mendapat baru. Kita ke situ. Kemudian ada internet. Internet apa? Internet bikin semua menjadi mudah. Kalian lahir di zaman internet sudah ada. Ya, kalau saya, Pak Tasrif, Pak Fadli semua eh, lahir masih belum ada ya semuanya ya. Jadi kita masih merasakan sulitnya mendapatkan informasi sampai sekarang bagaimana mudahnya kita dapat informasi. Ya. Jadi agent AI itu bagian dari generative AI ya, yang fungsinya dia bisa mampu menukar atau melakukan pekerjaan dan membuat keputusan sendiri. Ya. Kalau generative AI itu ya dia menghasilkan sesuatu, tapi keputusan tetap di tangan manusia. Kalau AI agent, walau dia diawasi manusia, tapi keputusan bisa diambil sendiri. Ya, itu yang membedakan generative AI sama agentic AI atau AI agent. Ya, ini. Jadi fungsinya bisa menggantikan satu pekerjaan. Ya, fungsinya AI itu, yang itulah yang dikhawatirkan. Tapi akan banyak pekerjaan diganti AI, tapi akan banyak juga pekerjaan baru yang muncul. Zaman dulu kan tidak ada itu pekerjaan konten kreator. Sekarang kan orang semua mau jadi konten kreator.
Tidak ada dulu pekerjaan apa, food vlogger. Tidak ada dulu itu semua. Ini sekarang kan banyak muncul pekerjaan baru. Jadi dengan munculnya teknologi banyak pekerjaan baru hilang, tapi akan banyak juga pekerjaan yang banyak pekerjaan lama hilang, akan banyak pekerjaan baru yang akan muncul ya. Jadi seperti itulah intinya Gen AI sama generatif AI. Gen AI ya. Oke? Ada lagi? Ya, silakan. Kasih mic-nya ke teman-temannya yang di ini. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Pak Mubarak, yang ingin saya tanyakan Pak terkait jawaban dari AI itu sendiri. Nah, jadi kan kita tahu AI itu mengumpulkan jawaban dari entah itu jurnal ataupun artikel-artikel yang telah di upload atau telah tersubmit begitu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kita bisa memvalidasi bahwa jawaban yang diberikan dari AI itu tidak bias atau memang jawaban yang kita inginkan, karena setahu saya apalagi ChatGPT itu kan dia terbatas untuk update jawabannya atau informasi yang dia punya. Nah, jadi terkait jawaban yang diberikan, bagaimana kita bisa memvalidasinya apakah jawaban itu valid atau tidak bias, karena kalau ChatGPT tidak menemukan jawaban yang kita tanyakan, dia akan membuat jawaban versinya sendiri menurut apa yang dia yakini benar. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini, jadi nanti di slide ke-57, memverifikasi keberadaan dan kebenaran citasi penelitian kita menggunakan namanya konsensus. Ya, jadi memang jadi ChatGPT saya tidak pernah mengatakan Anda harus percaya 100% ya. Saya sendiri tidak akan mempercayai ChatGPT 100%. Tapi ya saya menganggap itu sebagai membangun kerangka saja. Tapi nanti kalau misalnya kita sudah terkait dengan suatu penelitian yang sifatnya ilmiah, hati-hati pakai ChatGPT ya, karena itu bisa nanti akan membuat tulisan-tulisan Anda tidak akan diterima di publikasi-publikasi ya. Jadi nanti sebentar saya ajarkan mengenai bagaimana memverifikasi keberadaan, artinya ada tidak referensi yang dia kasih ini sama ChatGPT. Karena ChatGPT suka mengarang referensi ya. Kemudian memverifikasi kebenaran, benar enggak. Jadi untuk memverifikasi kebenaran kita harus tahu bahwa papernya betul ada. Untuk tahu betul ada kita pakai yang namanya konsensus. Nanti toolsnya konsensus ya di bagian penelitian sebentar saya akan ajarkan. Saya akan sharing ya. Oke, jadi ditunggu sampai slide-nya sampai di situ ya. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Ya, saya mau ini dulu ya kita lihat. Ya tools-tools yang biasa dipakai di ya ini DeepL. DeepL itu dia akan mentranslate sesuai dengan tampilan itu ya. Jadi kayak kalau saya ke contoh terlalu panjang, ini saya kasih lihat saja contoh hasilnya ya. Bukan ini. Nah ini hasilnya ya. Kalau jadi ada paper bahasa Inggris, ini paper awalnya. Saya kasih masuk ke DeepL, dia sudah langsung merubah dalam bahasa Indonesia semua ini. Tapi dia tidak rubah formatnya ya. Dia mengikuti yang tadinya introduction, dia rubah pendahuluan. Ini semua sudah bahasa Indonesia. Gambarnya apa semua dikasih bahasa Indonesia. Cuma jangan bingung ya, karena kadang-kadang kalau pakai bahasa Indonesia justru bingung kita ini. Jadi dia sudah merubah dengan format yang tetap sama. Cuma kadang-kadang ada yang berantakan rumusnya ya. Seperti yang di sini yang bagian kanan itu berantakan rumus. Jadi dia merubah seperti ini, itu DeepL kita pakai. Jadi DeepL ini kalau kalian pakai versi bayarnya itu bisa mentranslate buku. Ya kalau zaman dulu kan mentranslate buku itu kayak prestasi ya, bisa mentranslate buku dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Kalau sekarang tinggal sewa DeepL saja pakai yang berbayar, kasih masuk upload e-booknya,
E-booknya akan keluar dalam bentuk bahasa Indonesia. Jadi bukan lagi pekerjaan translator itu sudah nanti sudah tidak laku lagi. Jadi sudah membunuh ya, pekerjaan ini sudah membunuh pekerjaan translator. Ya, termasuk juga Google Translate, ya, apapun semua yang ChatGPT juga itu menghancurkan semua ya. Jadi translator itu profesi yang akan habis ya. Jadi kalau ada yang bercita-cita jadi translator, urungkan itu cita-citamu ya. Cari cita-cita yang lain. Karena itu akan habis semua oleh teknologi. Oke, kayak gitulah DeepL ya kalau menerjemahkan. Mendeley saya sudah semua sudah tahu ya. Grammarly untuk memperbaiki grammarnya ya. Jadi kalau kalian mau menulis tulis, kalian pakai Google Translate. Setelah Google Translate ke bahasa Inggris, pakai lagi Grammarly untuk memperbaiki grammarnya ya supaya tulisan kita itu nampak lebih berkualitas. Ya. Quillbot ini parafraser ya. Jadi ada Turnitin. Turnitin yang terbaru sekarang itu sudah bisa mengecek anti AI. Jadi kalau kalian bikin pakai AI, kemudian kalian langsung copy paste dari AI, itu akan terdeteksi oleh anti AI-nya Turnitin. Akan dibilang similaritasnya itu tinggi AI. Jadi saya kemarin juga publish paper, itu dikirim balik reviewnya. Dibilang similaritas AI-nya 35%, harus diturunkan sampai 15%. Ya. Bagaimana caranya menurunkan? Kita gunakan Quillbot. Ada parafrase namanya. Kalau di ChatGPT kita pakai humanize AI ya. Kalau ChatGPT itu ada, jadi ChatGPT itu kalian harus manfaatkan ini ya, Explore GPT. Nah, Explore GPT ini apa? Ini tools-tools yang menggunakan foundation model yang sama ya. Jadi kalau OpenAI itu large language model, dia punya OpenAI. Semua tools ini pakai LLM semua, large language modelnya OpenAI. Jadi di sini juga nanti kita dapat konsensus ya. Ada tools yang biasa pakai ini image to prompt ya. Bagaimana gambar itu dinarasikan. Karena kita biasa kalau pakai Bing Image Creator, kita membuat gambar dari perintah. Ya, dari perintah kita buat gambar. Nah, kalau ini dari gambar menjadi teks. Ya, image to prompt itu seperti itu. Jadi semua gambar itu ada promptnya bisa dibikin. Ya ini yang nice AI ya. Humanize AI ini yang nanti seperti parafraser ya. Jadi ada algoritma anti plagiasi itu atau anti AI itu yang bisa mendeteksi mesin-mesin AI. Nah, kalau Anda tidak utak-atik tulisan copy paste itu akan terdeteksi sebagai AI. Nah, kalau terdeteksi sebagai AI dengan presentasi yang banyak, publikasi kalian tidak akan diterima. Ya, jadi bukan cuma anti plagiasi sekarang. Jadi sudah ada dua anti sekarang, anti plagiasi sama anti AI toolsnya. Ya, jadi kalian harus tahu menggunakan humanize. Humanize ini tinggal kalian tolong humanize tulisan ini, kasih masuk copy paste di sini, ya di bagian humanize AI. Nah itu tools-tools yang biasa dipakai oleh dalam penelitian. Ya. Nah untuk mencari ide penelitian ada Open Knowledge Map, jadi konsensus juga bisa dipakai. Cuma yang saya biasa presentasikan itu yang connected paper lah ini. Ya. Jadi kalau kita mau mencari ide penelitian dengan penelitian-penelitian terkait, saya menggunakan yang namanya connected paper. Ini namanya connected paper ya. Saya misalnya memasukkan yang tadi misalnya generatif AI saja ya. Jadi kalau kita misalnya masukkan suatu topik, maka ini semua referensinya muncul ya. Explanation in Artificial Intelligence Insight from the Social Scene, the Future Work, ya, Nickel dan seterusnya. Nah, apa kehebatan dari connected paper ini? Kehebatannya di sini. Begitu kita klik connected paper, dia akan bikin link ke, sudah minta ini bayar ya. Ini terlalu sering saya pakai ini kayaknya sampai dia minta bayar. Coba klik lagi satu kali ya. Sudah harus. Jadi kalau seperti begini, kita harus pindah akun.
cari akun yang tidak terlalu sering dipakai. Ini yang ini, saya ke akun saya yang lain, ini ya, saya pakai connected paper. Jadi ini link-link atau topik-topik yang berhubungan sama generative artificial intelligence. Jadi di sini kekuatan connected paper-nya ya. Nah, ini titik-titik ini adalah titik-titik paper ya. Jadi hubungan antar paper. Jadi ini hubungan antar paper. Jadi setiap titik ini mewakili satu paper. Ya. Ini satu paper, ini satu paper, ini hubungan antar paper ya. Ini satu paper, ya. Ini ya. Jadi misalnya ini paper the GNI is out of the bottle ya. Nah, kalau kita sudah dapat gini, kita lihat ada PDF-nya enggak? Kalau ada PDF-nya langsung kita klik saja dan kita langsung masuk ke referensinya ya. Nah, kita langsung masuk ke referensi dari connected paper-nya. Kalau ada PDF-nya langsung ke sini ya. Kita besarkan saja. Nah, ini the GNI is about it. Jadi dia memberikan kita banyak informasi dan menghubungkan ya. Jadi not here to stay but apa ini? But for good ya misalnya. Ini kita klik lagi di sini. Kan menyajikan semua paper-paper kita. Jadi kalau kalian bikin skripsi, jangan cuma cari citasinya, tapi harus juga menyimpan dokumennya. Ya. Jadi walaupun AI itu mempermudah, tapi ada etikanya juga yang kita juga harus tahu bahwa tidak semuanya harus dibuatkan oleh AI. Nanti masalah result, masalah hasil dari penelitian, diskusi penelitian itu harus penilaian Anda sendiri, ya. Itu bukan penilaian AI. Jadi ini contoh-contoh paper yang bisa kita cari dan saling terhubung ya dengan menggunakan connected paper ini. Ini semua ya, ini harus jadi semakin dekat dia maka semakin berhubungan dia dengan topik kita. Jadi dari semua titik-titik ini nanti kalau ada tulisan PDF-nya itu berarti bisa di-download. Kalau tidak ada berarti kita cari hunting sendiri judulnya. Ya, hunting pakai apa? Bisa pakai Schihab, ya, bisa pakai Semantic Scholar, bisa pakai Google juga saja atau Google Scholar. Kalau misalnya dia tidak menyediakan PDF-nya. Ya. Oke, jadi ini ide penelitian ya dengan topik-topik yang sejenis, ya, supaya kita paham betul perkembangan dari penelitian kita atau topik penelitian kita. Nah ini ya prompt ChatGPT, jadi kita bisa minta ide penelitian ya. Jadi ini saya misalnya ide penelitian tentang membandingkan varian ini, apa ide penelitian yang paling bagus? Humata, SciSpace, ini SciSpace saya jelaskan sedikit. Jadi ini tools yang membuat kita bisa membandingkan ini SciSpace. Jadi kadang-kadang ada skripsi atau ada publikasi ilmiah di mana kita disuruh membandingkan satu teknologi atau satu metodologi atau satu temuan itu dibandingkan dengan yang lainnya ya. Nah, itu kita bisa pakai ini SciSpace ini ya. Jadi misalnya tadi saya mau generative artificial intelligence misalnya. Ya. Kita kasih maksudnya topiknya di situ ya. Ini topiknya paper generative artificial intelligence. Nah, dia akan memberikan kita judul paper, terus wawasan tentang paper itu, terus summarize inti dari paper itu atau rangkuman paper itu. Dia juga bisa kasih kita literatur surveinya kalau dia dapat. Kita bisa tujuannya dia kasih, ya, sampai batasannya ya dikasih. Nah, ini judul. Jadi biasanya kalau kalian mau meneliti itu biasa disuruh bikin tabel ya.
tabel penelitian. Tabel penelitian itu judul, kemudian ada abstrak ringkas, kemudian ada problem misalnya, ada finding, ada metodologi, ya. Itu dia dibuat dalam table. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mencari ide baru dari situ, ya. Nah, secara C-Space atau C-Space ini itu tujuannya kayak gitu, ya. Jadi dia sudah bikin ada insight. Jadi sebenarnya ini sebenarnya ini banyak sekali kolomnya, ya. Ini kolomnya banyak sekali. Kalau saya ke sini, nah ini kolomnya ini semua. Cuma ini bisa ditambah semua kolomnya sampai di belakang. Cuma ya masalahnya kita cuma dibatasi 5 kalau yang gratisan. Begitu saya mau tambah metode use, dia minta ini. Ya, jadi minta berlangganan kalau kita mau tambah, ya. Ya, tapi kalau ada yang mampu ya $12, ya ini premiumnya, ada juga yang $8 per bulan. Ya lumayan lah. Jadi kita bisa tambah tabel-tabelnya ya kalau kita mau membaca dengan model kayak gini, ya. Jadi kita membaca model jadi topik yang sama kita bisa baca berdasarkan eh, apa pengelompokannya, ya, pengelompokan dari situ. Nah, itu CPS Humata mirip sama chat PDF ini, ya, mirip chat PDF. Ini Space, kalau jurnal gratis ini ya pakai Shihab, ya, Elicit, bisa pakai Semantic Scholar juga. Ini juga ada beberapa link library yang bisa kalian bisa dipakai. Nah, sekarang kita coba kita bikin jurnal sekarang, kita bikin publikasi sekarang, ya. Jadi bagaimana cara bikinnya? Nah, kita lihat di sini. Kita mau memulai bikin, kalian pakai skripsi, jurnal apapun namanya, kalian tinggal tambahkan poin-poin pentingnya, ya. Nah, ini kita masuk pada penulisan ilmiah. Jadi pertama yang harus kalian punya adalah kalian tahu topik apa yang kalian mau ambil. Topik, ya, bukan judul, topik. Topik apa yang kalian mau ambil. Nah, itu bisa dapatnya dari mana? Bisa juga tanya ChatGPT, kita tanya saja. Jadi minta beberapa pertanyaan penelitian, research question yang terkini pada ChatGPT, ya. Kemudian saya biasanya minta 3 atau 5 pertanyaan penelitian yang kira-kira masuk, yang kira-kira enak lah untuk dijadikan penelitian. Setelah itu saya pilih salah satu pertanyaan penelitian, ya. Pastikan pilihan pertanyaan penelitian Anda, yaitu, ya, tentukan penelitian. Jadi saya mulai dengan begini biasanya. Saya ke ChatGPT dulu, ya. Misalnya berikan saya pertanyaan penelitian dengan generatif AI misalnya, ya. Nah, ini kita pakai. Minta ya berapa, saya lupa di batasan, ya. Oh, ini saya ambil yang ini saja, ya. Ini saya sudah pernah ambil. Ini. Jadi ini pertanyaan penelitian, bagaimana model generatif AI dapat ditingkatkan untuk menghasilkan teks yang lebih kontekstual dan sesuai dengan gaya penulisan manusia. Ini saya ambil sebagai pertanyaan penelitian, ya, dari sini saya tanya, saya ambil itu. Jadi saya sudah bikin tadi ini. Ini pertanyaan penelitian, ya, yang terkait itu. Saya pilih salah satunya yang ini. Jadi ini saya punya pertanyaan penelitian dan inilah kuncinya kita membuat suatu penelitian, research question-nya, ya. Nah, sekarang kalian harus tahu struktur artikel ilmiah. Ini saya kasih struktur jurnal, ya. Ini kan perlu sub-sub babnya saja. Atau pendahuluan metodologi, kemudian ada conclusion, ya. Atau ada judul, ada abstrak, ada pendahuluan, ada metodologi, ada hasil, ada diskusi, dan ada kesimpulan. Nah, ini tulisan ilmiah seperti ini, ya. Nah,
dalam pendahuluan itu ada latar belakang, ada studi literatur, ada kontribusi penelitian, ada definisi permasalahan. Ya. Kemudian dalam metode ada usulan langkah konstruktif, dalam hasil ada pengujian hasil, kemudian dalam diskusi ada analisis hasil, dan ada penutup conclusion. Ya. Ini komponennya ini kita ambil, lihat. Nah, dari komponen ini dan dari keterangan ini, itu kita menyusun, ya, dari keterangan ini juga untuk pendahuluan metode, kita susunlah pertanyaan atau kita susun prompt-nya. Ya. Buat saya bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, studi literatur, kontribusi penelitian, dan definisi permasalahan dari pertanyaan penelitian. Ini tadi pertanyaan penelitiannya mana tadi yang ini ya. Ini saya kasih masuk pertanyaan penelitian, kasih masuk ke ChatGPT pertanyaan penelitiannya tadi ini ya. Kemudian kita taruh bagian bawah ini, pakai shift enter ya supaya dia tidak mengenter, supaya kita taruh di bagian atas pertanyaannya. Nah ini saya masuk ke pertanyaan pertama ini. Buatkan saya bab, langsung Ctrl C saja. Nah ini kita paste di sini. Ya, jadi ini buatkan saya bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, studi literatur, kontribusi penelitian, dan definisi permasalahan dari pertanyaan penelitian, bagaimana model generatif AI dapat ditingkatkan untuk menghasilkan teks yang lebih kontekstual dan sesuai dengan gaya penulisan manusia. Nah, ini kita enter di sini. Nah, ini kita Nah, ini dia bikin pakai kanvas ya. Kalau seperti ini namanya pakai kanvas. Dia bikin kayak apa kanvas itu ya. Kenapa macet ini? Answer chat instead. Kita ulang ya kalau dia macet. Biasanya macet karena internet saja ya. Oh ya, dia ulang juga. Oke, kita buka halaman baru, terlalu penuh kayaknya halamannya yang itu. Kita buat halaman baru. Ya, pendahuluan ya. Bab 1 pendahuluan, dia jelaskan di sini latar belakang. Nah, ini dia akan jelaskan semua. Ini nanti kita tinggal minta dia ke format Word dan sebagainya. Studi literaturnya. Ini, ya, ini studi literatur. Kemudian dia akan buat semua bab 1 ya. Dari sini, ini kalau kita tidak batasi, dia panjang ceritanya ya. Biasa kita bilang kasih 500 kata saja atau 700 kata. Kalau tidak itu dia bikin semau-maunya ya. Sepanjang yang dia mau. Kalau kita tidak berikan batasan. Ini definisi permasalahan. Ini masih bab pendahuluan ya. Nah itu sudah habis di bab. Ini sudah jadi pendahuluan ya. Nah berikutnya apa yang kita lakukan ya? Itu lagi copy paste saja tadi pertanyaan penelitian sama ininya. Ini metodenya ya. Buatkan saya bab sampai sini. Terus copy lagi pertanyaan penelitiannya. Dan saya ini, tutup ini, kita copy lagi pertanyaan penelitian yang tadi di atas sini. Ya, ini kita copy lagi. Dia akan buat metodologinya ya. Ini akan membuat metodologi. Ini tunggu selesai dulu karena biasanya kalau begini ada saudara yang bertanya, mana citasinya, mana linknya, tunggu. Bentar sih, kita bikin sabar. Nanti kayak gini kita sudah jadi, nanti kita kasih masuk citasi, kasih masuk link, kasih masuk.
ininya ya. Jadi ini dia bikin dulu metodologi. Jadi seperti gini saya kita bikin pendahuluan, metodologi. Nah, nanti kalau kita bikin hasil, result, dan discussion, nah ini di sini data kita yang harus orisinil. Kalau tidak orisinil, kita pakai asumsi saja. Ya. Kalau saya di sini saya pakai asumsi supaya prosesnya selesai. Saya pakai asumsi, data asumsi atau data dummy. Ini pengembangan teori, ini metodologi semua ya. Ya, habis. Ya. Nah, oke, sudah metodologi kita masuk ke diskusi. Sorry. Kita masuk ke ini. Diskusi ya, buatkan saya hasil. Nah, di sini yang harus kita tambah asumsi ya. Jadi saya tambah di sini, buatkan saya bab hasil yang berisi data pengujian, perangkat pengujian, pelaksana pengujian, evaluasi pengujian. Dengan saya tambah ya, dengan data asumsi dengan asumsi penelitian. Jadi ini data dummy dan asumsi penelitian supaya datanya ada. Kalau kalian meneliti datanya dari Anda sendiri, biar nanti dibantu. Tapi data kita, kalau ini saya pakai data dummy. Jadi data dummy ini saya tinggal copy di sini, kemudian masuk lagi ke ChatGPT, kemudian di sini masuk lagi pertanyaan penelitian tadi. Nah ini kita lihat ya. Data sendiri ya, data dummy dia akan buat sendiri. Bab hasilnya, data pengujian ini dia kasih data kayak sebagai jurnalistik. Jadi ini datanya dia create sendiri. Atau kalau kalian nanti datanya harus dari diri sendiri. Ini sudah ada kumpulan dari teks hasil generasi model dan seterusnya. Ya. Kemudian ada perangkat pengujian. Ya. Ada tools, eksperimennya, pelaksanaan pengujian. Evaluasi ya sampai selesai. Nah ini langsung dia juga kasih hasil pengujian ya kalau ada data ini datanya seperti ini. Jadi ini data dummy semua ya, jangan dipakai nanti kalau bikin asumsi lagi data dummy, jangan pakai data dummy dari ininya ya, pakai data diri ya. Karena disitulah etikanya ya. Kalian boleh pakai untuk pendahuluan, referensi, baca referensi dibantu AI. Tapi jangan juga semua data kalian juga dibantu AI. Data harus dicari sendiri. Karena disitulah etikanya ada di situ. Hasil dan diskusi. Oke. Ya, kemudian seterusnya ya. Seterusnya kita apa lagi? Eh, tadi pertanyaan penelitian tetap. Kita masuk ke analisisnya. Eh,
Iya, prompt diskusi dan analisis. Ini pakai ini saja karena dia sudah ambil data dummy sebagai datanya ya. Ya. Oh ya ya, sorry. Ini kalau mengetik ya pakai ini atau yang itu yang berdiri. Iya. Kalau mengetik ya ini diskusi, kalian ya lihat saja hasilnya seperti apa. Ya intinya di sini berapa menit saja kita jadi satu skripsi sebenarnya. 1 jam saja itu satu skripsi bisa jadi kalau kita pakai asal datanya sudah ada ya, asal data kita sudah ada. Itu bisa menyelesaikan satu skripsi. Jadi sebenarnya yang begini bantu kita keluar dari masalah yang mahasiswa ya, keluar dari ya. Mahasiswa itu kan biasa sudah habis semua kuliahnya, tapi semangatnya untuk mulai mengerjakan skripsi itu sepertinya kurang, hilang. Nah, AI dengan bantuan kayak gini, kalian akan bersemangat kembali. Kenapa? Ya kalian cuma tinggal mencari bagian-bagian yang penting, bagian-bagian yang orisinil dari kalian. Nah, tapi yang lain-lainnya kalian sudah dibantu semuanya. Dibantu membuat. Tapi jangan persis seperti ini ya. Jadi nanti akan diedit-edit teksnya seperti apa. Nah, itu akan diedit ya. Jadi ini nanti jadi poin-poin penting saja. Jadi saya biasa mengatakan bahwa ini kerangkanya saja. Nanti kalian yang lengkapi ya. Kemudian terakhir ya. Intinya sampai situ kemudian kesimpulan, jadi hasil itu terus bikin kesimpulan ya dan buat abstrak ya judul. Selesaikan saja kalau gitu. Jadi nggak usah pakai dari penelitian ini saja ya. Jadi ingat kalau kita masuk, jadi kalau ini satu sesi ya, itu berhubungan ya dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Jadi kalau kita bilang ini penelitian ini dia sudah paham sebenarnya. Ya, ini bab penutup, kesimpulan dan saran gitu ya, sama future work-nya. Jadi kalau kalian yang sudah selesai skripsi, ya sebentar pulang ya sudah coba kalian buat ya. Kalau sudah punya topik penelitian, sudah punya ide penelitian, ya mulai coba. Kalau belum, cari lagi ide penelitian di ChatGPT ya, minta bantuan topik penelitian dari ide penelitian dari situ. Oke, ini semua kesimpulannya, sarannya, dan future work-nya ya, apa teknologi yang ada ke depan. Nah, bagian akhir kalian tinggal suruh bikin abstrak. Jadi abstrak itu jangan dibikin dulu. Abstrak itu di bagian terakhir kita bikin ya. Jadi nanti pertanyaan penelitiannya, nah tolong buatkan abstrak dari penelitian ini dan berikan 3 ide judul. Karena tadi kita mulai dari research question, itu kita belum ada judul kan. Nah nanti dikasih 3 ide judul, suruh buat abstrak dan 3 ide. Saya tinggal Ctrl C, kemudian kita minta bikin abstrak dan 3 ide judul. Nanti ambil salah satu judulnya saja. Jadi ini abstraknya ya, walaupun dalam penulisan nanti kita susunnya abstrak paling atas, tapi kalau bikinnya itu paling bawah. Ya. Jadi ini abstraknya, dia akan kasih keywordnya juga. Ya. Oke, ini kalian atur ya, ini kata kuncinya. Ini 3 ide judulnya di sini. Kalian tinggal pilih yang mana judul yang kalian mau pakai. Ya. Nah itu eh, sudah selesai kan? Satu skripsi sudah selesai. Nah, kan tadi janji saya di awal adalah bagaimana
bikin skripsi atau penelitian ilmiah dengan satu prompt. Nah, ini dengan satu prompt kita bikin. Jadi yang tadi itu saya simpulkan ya. Jadi semua yang di prompt yang saya bikin, saya simpulkan jadi satu prompt di sini. Anda adalah profesor peneliti senior di bidang generatif AI. Saya ingin Anda membuat satu jurnal ilmiah dengan pertanyaan penelitian bagaimana model generatif itu. Mengacu pada pertanyaan penelitian tersebut, tolong buatkan saya bab 1 pendahuluan terdiri dari latar belakang dan seterusnya, bab 2 metodologi yang seterusnya, bab yang berisi hasil dan seterusnya, bab 4 ini, dan 3 alternatif judul. Ini satu prompt, sudah jadi satu sih. Saya tambah, oh iya, jangan usah saya tambah, sebentar saya tambah. Ini kita jadikan ya. Ini kita masukkan, ya, masukkan jadi satu perintah. Apa yang dilakukan? Dia bikin jadi satu penelitian. Tunggulah sampai selesai dia menyelesaikannya semuanya. Ini judulnya dia sudah kasih bab 1 pendahuluan, latar belakang. Ini dia bikin terus ini sampai selesai. Cuma ya kita tunggu sampai dia menyelesaikan dalam beberapa menit. Oke, sambil menunggu ini selesai dia bikin, ada yang mau ditanyakan barangkali dari mahasiswa? Ya. Jadi sudah ada yang terfikirkan untuk menyelesaikan skripsinya? Sudah belum? Oh, sudah ya. Oke. Ini tambah banyak yang selesai nih semester depan ini. banyak sudah. Kasih cepat banyak keluar supaya banyak juga masuk. Oke, itu dia bikin ya, satu kali bikin sudah tadi pendahuluan, dia bikin lagi metodologi ya. Nanti dia bikin lagi diskusi hasil ya. Yang penting ya perintahnya cocok saja. Ya. Nah, di sini kalau kita lihat itu banyak tulisan yang dia singkat ya, dia singkat. Nah, kalau dia singkat begini, nah ini yang kita nanti sekaligus ya, kalau dia singkat begini, kita bisa memperluasnya ya, memperpanjangnya dan memperluasnya. Jadi misalnya begini, di bagian apa ya bagusnya? Di bagian yang singkat-singkat, oh ini. Atau jadi saya bikin baru saja supaya tidak terlalu panjang kita olah ya. Saya bikin satu latar belakang saja. Jadi dari latar belakang ini nanti kalian bisa lihat bagaimana caranya kita membuat citasi. Ya, bagaimana kita membuat citasi, karena kita menambahkan tulisan yang sudah ada tapi kita tidak puas dan kita mau tambah lebih panjang. Ya. Bentar saya bikin dulu ini ya. Ya, jadi ini kita, nah ini yang namanya mode kanvas ya. Jadi kalau kalian lihat perintahnya di sini, ini namanya mode kanvas. Jadi saya tolong buatkan saya latar belakang penelitian tentang generatif AI dari 200 kata, buat pada mode kanvas. Mode kanvas itu adalah mode yang bisa kita edit. Ya. Jadi ini saya cuma ambil potongan latar belakang saja, karena saya mau kasih lihat caranya kita mengedit. Ya. Jadi misalnya dua kasus, saya mau
paragraf ini lebih panjang, yang pertama atau yang kedua, kemudian saya mau paragraf itu ada referensinya, ada citasinya, ya. Nah, apa yang kita lakukan? Kita blok. Kita lihat di sini. Jadi kita blok ini di kanvas ya. Jadi ingat mode kanvas ini ya, kalau ada begini modelnya. Nah, ini ada tulisan Ask GPT, Ask Chat GPT. Tanyakan, tolong buat paragraf ini sebanyak 200 kata dan berikan citasi. Nah, ini bagian yang saya blok saja ya. Dia akan scanning, kemudian dia kasih perluas ya. Dia kasih lebih 200 kata, kemudian dia kasih referensi. Ini ya, Zhang et al. Dia kasih referensi di sini. Dan menjadi 200 kata. Ini ada Redford sama Zhang et al. Sama Brown et al. Ini dia sudah kasih citasi ya. Nah, seperti itulah yang dilakukan di semua paragraf. Kalian tinggal minta, kalau kalian tidak puas dengan paragrafnya, minta tambah, kalau terlalu panjang, minta kurangi paragrafnya. Sudah itu dia berikan referensi atau citasi. Pertanyaannya adalah apakah betul itu citasinya ada? Nah, itu pertanyaannya ya. Nah, kalau pertanyaannya sampai ke situ, ini kita blok dulu ini. Bagian yang sudah kita citasi, kita blok di sini. Kita Ctrl C, copy. Kemudian kita kembali ke mode, ini kan mode kanvas ya. Kita keluar dari mode kanvas. Nah, ini mode kanvas itu kayak mode dia tersendiri ya. Kita keluar mode kanvas, kita masuk ke konsensus. Nah, cara dapat konsensus itu dari Explore GPT, kalian tulis konsensus di sini ya. Dari Explore GPT ya, konsensus. Ya, kalau kalian dapat konsensus ya ini ya. Nah, ini saya sudah pakai di sini, saya klik saja ini konsensus. Nah, di konsensus ini kita bilang tolong cek citasi pada paragraf ini dan berikan link referensinya. Jadi paragraf yang tadi itu kita copy paste di sini ya. Dia pakai tanda seru copy paste. Nah, ini tadi yang ada referensinya ya. Kita copy paste dan kita bertanya saja, tolong cek citasi paragraf ini dan berikan link referensinya. Nah, kita enter di sini. Nah, kita enter, konsensus itu akan memastikan akan ada referensi. Nah, ini berikut citasi tautannya ya. Jadi generative artificial intelligence cabang penyelesaian buatan. Nah, ini ada linknya kalau begini ya. Kalau dia berikan linknya, itu artinya referensinya ada. Ya. Ini NAN 2023. Kemudian ini referensi yang sesuai. Ini tidak sama dengan yang dikasih tadi. Yang tadi itu biasa dia bilang, biasa tidak ada itu referensi yang sebelumnya. Jadi yang ada itu kayak gini. Kalau dia ada linknya kayak gini, kita tinggal cek, klik. Nah, kalau kita klik dia ada, itu bisa kita cari di Semantic Scholar atau di mana. Yang jelas ini ada papernya ya, kita bisa cari di Semantic Scholar atau di mana. Nah, ini tinggal ada yang citasinya saja bisa kita ambil, ada juga yang papernya bisa kita dapatkan ya. Nah, ini semua bisa didapat dari sini. Ini juga yang langgar. Ini kita bisa cari Semantic Scholar-nya kalau ada. Ya, kalau tidak ada, ini ada PDF-nya ya. Proceeding. Nah, ini ada papernya ya. Oh, ini cuma abstract paper. Nah, jadi ini dikasih. Terus bagaimana? Kita tanyakan juga dia kenapa tidak kelihatan ini? Bagaimana dengan citasi dari Zhang et al. Dan Brown ya. Et al. Apakah